Om Swastiastu, selamat pagi. Untuk pertemuan hari ini, Matematika Wajib kelas 12. Jadi kita akan membahas lanjutan dari materi pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya kita kan sudah membahas ukuran letak data yang tunggal, untuk data tunggal. Untuk sekarang kita akan membahas ukuran letak data untuk data berkelompok. Mohon diperhatikan baik-baik materi kali ini ya. Nah, pertama kita ke kuartil dulu, kuartil data berkelompok. Jadi untuk kuartil data berkelompok, Bapak akan langsung ke contoh untuk lebih memudahkan ya, karena nanti ada penggunaan rumus. Tentukan nilai Q1 dan Q2 dari data nilai matematika wajib kelas 12 berikut. Nah, di sini Bapak gunakan tabel di materi yang sebelumnya ya, di min mediannya. Ini untuk kelas yang pertama nilainya 60-64, frekuensinya 5, sampai ke kelas yang kelima, kelas terakhir, itu 80-84, frekuensinya ada 6, jumlahnya 40, atau total frekuensinya adalah 40. Untuk kuartil, coba perhatikan rumusnya. Di sini QI di sebelah kanan ya. Sebentar, QI atau kuartil ke I sama dengan TB ditambah I per 4N dikurangi FKQ dibagi dengan FQ dikali dengan P. Nah, jadi untuk istilah-istilah ini akan Pak jelaskan berikutnya ya. Kenapa di sini rumusnya QI dan ada I-nya? Jadi di pertemuan sebelumnya kalian sudah tahu bahwa untuk kuartil ini kan membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Jadi untuk kuartil nanti ada 3, Q1, Q2, Q3, kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas. Jadi tergantung bahasanya, karena ada yang menyebutkan Q1, Q2, ada juga yang menyebutkan kuartil bawah dan kuartil tengah. Itu sama maksudnya ya. Jadi biar tidak terkecoh nanti, kita ke penjelasannya dulu. TB itu adalah tepi bawah kelas kuartil. Jadi TB tepi bawah. Jadi nanti dimanapun letak kuartilnya, kalian harus mencari TB-nya. Kemudian N-nya adalah jumlah frekuensi. Sini adalah 40 ya kalau di soal ini. Kemudian FKQ. FKQ ini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Semoga masih ingat ya frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif itu adalah total frekuensi sebelum kelas di mana si kuartil ini berada. Nanti Bapak akan berikan lebih lanjut lagi. Kemudian jika FQ saja, F-nya kecil, itu adalah frekuensi kelas kuartilnya. P terakhir adalah panjang kelas. Pertama yang harus kalian lakukan adalah mencari letak dulu. Letak QI atau letak kuartil ke I adalah data ke I per 4 dikali dengan N atau dikali dengan banyak data atau banyak frekuensi. Nah, kalau diminta untuk mencari Q1 ya, Q1 berarti N-nya adalah 40 kan gitu. N-nya 40. Berarti letak Q1-nya adalah data ke seperempat kali N. Maka letak QI adalah data ke seperempat dikali 40. Ternyata letak QI adalah data ke 10. Nah, kita cari dulu data ke 10 ini di mana. Kalau di sini ya, data ke 10 ada di kelas mana? Kalau di sini, di yang pertama ini, otomatis hanya ada 5 data, X1 ya, ke sini X1, X2, X3, X4, X5. Berarti belum ketemu data ke-10. Coba kelas kedua. Kelas kedua di sini berarti dia setelah X5, X6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Berarti letak kuartil pertama atau data ke-10 adalah di kelas ini, di kelas kedua ya. Di kelas di kelas kedua. Di kelas kedua, di kelas yang ini ya. Di kelas 65 sampai 69 dengan frekuensinya adalah 10. Berarti ini letak daripada Q1. Oke, apalagi yang kita butuhkan? Kita butuhkan adalah TB. TB atau tepi bawahnya
itu bisa kalian cari dengan mengurangkan batas bawah kelas kuartilnya dengan 0,5. Di sini kan kelas yang sebagai posisi kuartilnya adalah kelas kedua ya, di 65 sampai 69. Untuk mencari TB-nya ya kurangi saja 65 dengan 64 dengan 0,5, berarti hasilnya 64,5 itu TB-nya. Lanjut, selain TB yang kita butuhkan, F kaki atau frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Di sini 5 nilainya. Perhatikan yang sebelah kanan. Di sini nilai F kakinya adalah 5 ya. Kenapa 5? Perhatikan lagi tabel yang di kiri. Ingat frekuensi kumulatif sebelum. Ada sebelum ini. Kelas kuartilnya kan di kelas yang kedua. Maka kalau yang sebelum, jumlah frekuensi sebelum kelas kedua ini ada 5 saja. Jumlah frekuensinya ada 5 saja, makanya F kakinya adalah 5. Lanjut ke F key atau frekuensi kelas kuartilnya. Di sini baru menggunakan frekuensi kelas kuartil yang dimaksud. Di sini adalah 10. Jadi F key-nya adalah 10, F kakinya yang 5. Dan terakhir P-nya adalah 5, panjang kelasnya 5. Jadi sekarang perhatikan layar yang sebelah kanan ya. Sebelah kanan garis putus-putus. Kita masukkan dulu ke rumusnya. TB-nya 64,5, I-nya adalah 1, N-nya 40, F kakinya tadi 5, F key-nya 10, dan P-nya 5. Masih ingat ya cara mencari panjang kelas ya? Cara ini saja, secara manual saja, 65, 66, 67, 68, 69. Berarti ada 5 angka di sana. Ada 5 angka di sana. Oke. Kemudian setelah itu kalian tinggal menghitung saja. Q1-nya ya 1/4 kali 40 kan adalah 10. Berarti 10 kurang 5 nanti 5. Tinggal dibagi saja. Q1 sama dengan 64,5 ditambah 0,5 kali 5. Ternyata Q1-nya 64,5 ditambah 2,5. Hasil akhirnya adalah Q1-nya sama dengan 67. Jadi kuartil pertama atau kuartil bawah dari data nilai matematika wajib kelas 12 adalah 67. Oke, semoga bisa dipahami. Untuk Q1-nya di sini mungkin banyak istilah yang perlu kalian ingat lagi ya, frekuensi kumulatif sebelum dan bedakan dengan frekuensi kelasnya. Jadi kalau frekuensi kumulatif ya jumlahkan frekuensi yang di atas kelas tersebut. Misalkan kalau perhatikan tabelnya ya. Kalau yang ini kan kelasnya diketahui 65 sampai 69, berarti jumlahkan yang di atas kelasnya itu. Sebelum ya, ingat kata sebelum. Oke, tadi diminta di soal Q1 dan Q2. Kita cari Q2 ya. Nah, untuk Q2 caranya juga sama, tabelnya kan masih sama. Untuk Q2 itu tinggal nanti mengganti I-nya dengan 2. Dan tentu saja F kaki dan F key-nya akan berbeda. Kita ke letaknya dulu. Letak QI adalah data ke I/4 kali N. Nah, untuk mengingatkan, Bapak akan buat lagi TB, N, F key-nya, dan P di bawah tabelnya. Ini kalian bisa ingat TB-nya apa, N-nya apa. Nah, di sini N-nya masih sama ya, 40, karena tidak ada perubahan data. Kemudian ada perubahan data, jadi kemudian kita cari letak QI-nya dulu. Perhatikan rumus yang letak QI yang ini ya, yang di atas ini. Letak QI-nya berarti I-nya kita ganti dengan 2 dan N-nya adalah 40. Q2 berarti data ke 2/4 dikali kali N. N-nya 40 otomatis data ke 2/4 dikali 40. Nah, di sini letak Q2-nya adalah di data ke 20. Nah, di mana data ke 20 itu kita cari pelan-pelan. Di kelas pertama ya, ini kelas pertama Pak buat di sini. Perhatikan di tabel. Kelas pertama itu X1, X2, Pak, singkat aja, X1 sampai ke X5 itu untuk kelas yang pertama karena ada 5 data, berarti ada X1, X2, X3, X4, kemudian juga X5.
Oke, setelah nanti X5, berarti untuk kelas yang kedua, ini ada 10 data. Lanjutan dari X5 berarti ada X6 sampai ke X15. Jadi kalian bisa hitung 10 data itu X6, 7, 8, 9, 10 sampai 15. Itu ada 10 data di kelas kedua dari X6 sampai X15. Nah, data ke-20 berarti coba perhatikan frekuensi berikutnya. Di sini kelas ketiga 70 sampai 74 itu ada 12 data. Otomatis kalau 15 kita coba tambahkan dengan 12, itu kan lebih dari 20 ya. Lebih dari 20, berarti data ke-20 itu berada di sini. Berada di kelas ketiga, yaitu 70 sampai 74 dengan frekuensinya adalah 12. Oke. Kemudian kita karena sudah menemukan letak Q2-nya, otomatis kita harus mencari sisanya untuk bisa menggunakan rumus kuartilnya. Untuk N-nya sudah 40, perhatikan yang sebelah kanan layar sekarang ya, sebelah kanan garis putus-putus. TB-nya 69,5, dimana dapat 69,5, ya tinggal dikurangi saja. 70 dikurangi 0,5. Ingat, TB itu batas bawah dikurangi 0,5. Ingat-ingat ya, jangan dilupakan, karena itu selalu dipakai nanti. Kemudian untuk FKQ atau frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ya, frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil, tinggal kalian jumlahkan. Tinggal kalian jumlahkan yang berada di atas frekuensi 12-nya ini. Nah, 5 tambah 10 kan adalah 15, makanya frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil atau FKQ-nya adalah 15. Lanjut, FQ-nya atau frekuensi kelas kuartilnya adalah 12. Beda ya nanti. Ini buktinya saja dibedakan di rumusnya. Frekuensi kumulatif sebelum. Kemudian ada frekuensi kelasnya. Dan terakhir ada P sama dengan 5. Panjang kelasnya tetap 5. Kenapa? Coba kalian hitung ya. Kalau di data berkelompok, rentangnya pasti sama. 70, 71, 72, 73, 74. Ada 5. Makanya panjang kelasnya masih tetap 5. Oke, tinggal diganti saja. Q2 sama dengan TB-nya 69,5 ditambah 2/4 kali 40 dikurangi 15 dibagi 12 dikali dengan 5. Q2-nya 69,5 ditambah 20 dikurangi 15. Nah, di sini hati-hati ngitungnya. 20 dikurangi 15 adalah 5. Jadi 5/12 ya yang dikurung. 5 dibagi 12 harusnya 0,4667 harusnya ya. Nah, jadinya Bapak bulatkan 0,42 ya, bukan 42 tapi 0,42. Kemudian 0,42 dikali 5 adalah 2,1. Berarti Q2-nya 69,5 tambah 2,1 adalah 71,6. Jadi Q2 atau kuartil kedua untuk data nilai matematika wajib kelas 12 adalah 71,6. Oke. Itu untuk kuartil, Pak cukupkan biar tidak terlalu lama nanti videonya. Kita lanjut ke desil. Desil kemarin di pertemuan sebelumnya sudah Bapak jelaskan. Desil itu membagi data menjadi 10 bagian yang sama, terdiri dari D1 sampai D9. Jadi kalau ditanya nanti kalian D15 gitu ya nggak ada. Karena desil itu membagi data berkelompok menjadi 10 bagian yang sama. Yang paling besar adalah desil ke-9. Oke, kita lanjut. Ini cuma diminta satu, tentukan nilai D7 atau desil ke-7 dari data nilai matematika wajib kelas 12 berikut. Bapak masih gunakan tabel yang sama ya. Nah, desil ke-7 itu perhatikan sebelah kanan dari titik-titik yang muncul ya. Untuk desil rumusnya mirip dengan kuartil, persentil nanti juga mirip. Yang membedakan adalah yang pernya. Kalau tadi di kuartil itu membagi 4 berarti per 4, kalau sekarang desil membagi menjadi 10 berarti per 10. Rumusnya masih sama.
Untuk letaknya juga berubah dari per 4 menjadi per 10. Jadi kalian gampang sebenarnya ingat rumusnya. Hafalkan satu saja, kalau kuartil berarti bagi 4, kalau desil berarti bagi 10. Oke, TB seperti biasa tapi bawah kelas desil. N itu jumlah frekuensi. Frekuensi kumulatif D atau FKD berarti frekuensi kumulatif sebelum kelas desilnya. Caranya mencari sama seperti tadi juga. FD-nya adalah frekuensi kelas desil, P-nya adalah panjang kelas. Oke, pertama kita tentukan N-nya dulu. N-nya sudah pasti adalah 40 ya. N-nya 40, letaknya ya tinggal ganti saja dengan 40 N-nya. Berarti 7 per 10 dikali N, karena yang dimintakan D7. 7 per 10 dikali 40, berarti letak D7-nya adalah data ke-28. Nah, seperti tadi. Mencari data ke-28 sekarang. Cari data ke-28. Di sini ada 5 data. Berarti di sini hanya maksimal sampai X5. Di sini yang kelas kedua ada 10 data. 5 tambah 10, di sini maksimal sampai X15. Berarti belum, X28-nya belum. Coba tambahkan lagi dengan 12, berarti di sini maksimal adalah X27. Oke, belum, kurang satu lagi. Sehingga sudah pasti X ke-28 ada di kelas 75 sampai 79. Oke, karena kita sudah menemukan kelas desilnya atau D7-nya di mana letaknya, tinggal kita mencari nilai D7-nya. Tadi N-nya sudah 40, perhatikan yang sebelah kanan sekarang ya. Untuk TB-nya 74,5. Ingat cara mencari TB, batas bawah dikurangi 0,5, jadinya 74,5. Untuk frekuensi kumulatif sebelum kelas desilnya, perhatikan kelas desilnya kan ada di ini, warna ungu ini ya, 75 sampai 79. Berarti tinggal kalian jumlahkan yang berada di atasnya, frekuensi yang berada di atasnya. 5 tambah 10 tambah 12 hasilnya 27. Kemudian frekuensi kelas desilnya sudah pasti 7, sudah kelihatan ya. Tidak perlu dihitung yang itu. Panjang kelasnya tetap 5. Jadi kalau panjang kelasnya 10 ya ganti dengan 10 ya. Jangan selalu setiap soal dikira panjang kelasnya 5. Harus dihitung manual. Berarti D7, karena diminta D ke 7, tinggal ganti I-nya dengan 7 dan N-nya dengan 40, maka D7-nya adalah 74,5 ditambah 7 per 10 kali 40 dikurangi 27. Dibagi 7 dikali 5. Nah, di sini D7-nya 28 dikurangi 27, yang dalam kurung menjadi 1 per 7. Berikutnya 1 per 7 itu adalah 0,14 dikali 5, berarti hasil akhirnya adalah 74,5 ditambah 0,7. Oke. Kemudian D7-nya 74,5 ditambah 0,7 adalah 75,2. Jadi ini adalah desil ke-7. Nilainya adalah 75,2. Oke, berikutnya semoga desil sudah dipahami. Kita lanjut ke yang terakhir. Bahasan yang terakhir itu adalah persentil. Nah, di sini kita perhatikan contohnya ya. Tentukan nilai persentil ke-95. Bapak lambangkan dengan PS biar tidak bingung dengan panjang kelas. Persentil ke-95 dari data nilai matematika wajib kelas 12 berikut. Nah, untuk nilai tabelnya Bapak juga sama, gunakan soal yang sebelumnya. Perhatikan yang sebelah kiri dari titik-titiknya ya. Nah, persentil ini sama saja dengan kuartil maupun desil rumusnya. Yang berbeda hanya di bagian pernya saja. Kalau kuartil tadi per 4, desil tadi per 10, persentil dibagi 100. Jadi persentil kan adalah yang membagi data menjadi 100 bagian yang sama. Tetapi di sini persentil maksimal 99.
Tidak ada persentil ke 100, nanti yang maksimal adalah persentil ke 99. Seperti desil tadi ya, yang maksimalnya ada 9 saja. Nah, letak persentil ke I itu bisa dicari dengan I per 100 dikali N. Ini tepi bawah tetap ya seperti tadi, bedanya FKP di sini frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil dan FP-nya frekuensi kelas persentil. Nah, banyak kelas latihan harus kalian biar tidak ngitung terlalu lama nanti. Pertama kita cari letaknya dulu, perhatikan yang sebelah kiri dari garis putus-putusnya. Letaknya itu N-nya 40. N-nya 40 ya. Kemudian letak persentilnya itu tinggal ganti N-nya dengan 40 karena diminta persentil ke 95, berarti 95 dibagi 100 dikali N. Nah, di sini 95 per 100 kali N. Letaknya adalah di data ke-38. Wah, di mana data ke-38? Kalau mau cara mudahnya, ya kalian boleh cari satu-satu. Ini maksimal untuk kelas pertama sampai X ke 5. Yang di sini maksimal sampai X ke 15. Tambah 12 lagi, ini maksimal sampai X ke 27. Tambah lagi di sini maksimal sampai X ke 34 ya, 34. Dan yang terakhir jika ditambah 6 berarti di sini yang sampai X ke 40, berarti X ke 38 itu berada pada ini, ada di sini ya. Ada di kelas terakhir. Nah, di kelas terakhir ini kalian tinggal mencari nilai N-nya sudah tadi 40, kemudian TB-nya tinggal 80 dikurangi 0,5. Perhatikan yang sebelah kiri sekarang ya, sebelah kanan dari garis putus-putusnya, 79,5 TB-nya. Frekuensi kumulatif ini harusnya FKP ya, FKP. Maaf, ada kekeliruan sedikit, harusnya ini FKP adalah 34. Kenapa? Tinggal jumlahkan saja yang bagian atasnya ini. 5 tambah 10 tambah 12 tambah 7, 34. Frekuensi kumulatif kelas desilnya adalah 6. Ya, 6. Kemudian panjang kelasnya 5. Di sini tinggal kalian masukkan saja persentil ke 95 adalah 79,5 ditambah 95 bagi 100 dikali 40 dikurangi 34 dibagi dengan 6 dikali 5 terakhir dikali dengan panjang kelas. Oke, kalau kalian hitung pelan-pelan, ini karena tadi kita sudah ngitung ya, yang 95 per 100 kali 40 ini adalah 38 ya, langsung saja 38 dikurangi 34 itu nanti hasilnya adalah 4. Kalau 4 dibagi 6 itu hasilnya 0,67. Hitung pelan-pelan di sini. Nah, tinggal dijumlahkan, dikalikan dulu 0,67 dikali 5 yaitu adalah 3,35. Kita jumlahkan 79,5 dengan 3,35 hasilnya adalah 82,85. Itu persentil ke 95. Oke, untuk materi persentil tidak Bapak berikan contoh lainnya karena penghitungannya juga mirip, menentukan letak data ini juga mirip. Jadi di sini yang pasti diperlukan adalah ketelitian. Oke, Bapak cukupkan dulu sampai di sana materinya. Terima kasih sudah menyimak materi yang Bapak sampaikan. Jadi kalian Bapak harapkan tidak hanya terpaku dengan video ini saja ya, boleh dicari di buku atau sumber lain. Apabila ada yang masih belum kalian pahami, silahkan ditanyakan lewat komentar Google Classroom atau WhatsApp-nya. Sekali lagi Pak ucapkan terima kasih. Bapak tutup dengan Paramasati. Om Santi 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 Om.